Jadi begitu tanya, kamu PKL di mana? Di Kombas. Oke, masuk. Nggak perlu dites lagi. 30% lebih gitu ya? Ya, 11 anak kayak ya, kalau nggak salah. Jadi mengelola siswa PKL, kita banyak manusia yang bergiat di perusahaan kita, itu kan sangat ribet, Mas. Ya. Tantangan besar untuk tim HR. Betul. Gitu, bagaimana mengkondisikan siswa untuk bisa produktif, kemudian bagaimana mengkoneksikan kerja siswa sama standarnya industri, kemudian bagaimana mentor mengkoordinir siswa supaya outputnya tetap terjaga, macam-macam. Belum lagi drama-dramanya, pasti ada drama. Itu juga kita harus siap, baik drama masing-masing anak SMK, antar SMK dengan sekolah, itu pasti akan ada. Nah itu ribet, makanya orang banyak yang masih menganggap ngelola anak PKL itu merepotkan. Merepotkan? Ya, karena memang pasti ada dramanya sih. Tapi kalau kami, alhamdulillah justru sangat terbantu tuh dengan adanya anak PKL tuh. Dia kebetulan dari SMK swasta di Sumpiuk. Oke. Gitu, dari keluarga tidak mampu. Bapaknya itu petani, ibunya asisten rumah tangga. Gitu. Dia nggak pernah pegang komputer sama sekali. Oke. Begitu, terus PKL di Kombas, dia sangat excited ketika pegang komputer. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Sulaiman di Kinersia Talk atau kita. Ini dia logonya. Oke, kali ini kita kita main main ke kantornya salah satu pebisnis online yang luar biasa di Purwokerto, ada Om Tri. Sebenarnya couplepreneur hari ini awalnya pengen banget ngobrol secara couplepreneur, tapi couple-nya lagi ngelatih, jadi nanti ada apa sih yang akan dilatih, nanti akan kita spill. Om Tri ini punya dua bisnis utama yang sekarang akan kita bahas, kita kulik bagaimana bisnis itu bisa berjalan ya. Jadi ada PT Kombas Digital International atau terkenal dengan Kombas. Lalu yang kedua ada PT Indonesia Talenta Optima atau disingkat Indito. Oke, selamat sehat Om. Harus sehat. Selamat sukses ya. Harus selalu sehat. Ya, Om Tri, boleh dong biar teman-teman kenal nih, sebenarnya apa sih dua PT ini? Oke, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tri Hadianto Sasongko. Biasa dipanggil Om Tri, jadi teman-teman feel free panggil saya Om Tri ya. Siap. Ya, jadi saya saat ini ada fokus ke dua bisnis, dua perusahaan. Yang pertama adalah PT Kombas Digital International, itu yang fokus ke digital marketing. Jadi kita ada penjualan online, kita jualan online sendiri, ada jasa digital agency seperti pengelolaan website, pengelolaan sosial media, jasa live TikTok gitu dan sebagainya. Dan kita juga ada divisi akademi ini yang kemudian fokus untuk kita menebar manfaat, sharing-sharing, berbagi ilmu sama banyak pihak lah, termasuk SMK, teman-teman UKM dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua ada PT Indonesia Talent Optima. Itu fokusnya ke pemrograman, coding sama AI generator. Gitu. Ya. Prinsipnya sama, kita juga ada jasanya juga, juga ada ngajarnya juga. Jadi kedua bisnis ini PT Into dan PT Kombas kami karena emang basicnya senang ngajar ya, banyak sharing ya, jadi kita juga kerjasama dengan banyak SMK, nerima anak PKL dan sebagainya. Mungkin itu sih. Siap. Spill sedikitnya ya. Oke, Om, tadi menarik banget tuh ya soal teman-teman PKL di situ. Nanti kita akan sedikit bahas di situ. Cuman saya nggak sedikit menarik, walaupun pasangannya belum di sini. Saya pengen tertarik dengan pertanyaan kapan sih mulai jadi couplepreneur tuh? Sebenarnya. Jadi couplepreneur ya sebetulnya setelah menikah. Setelah menikah langsung berarti ya? Langsung, karena saya menikah tahun 2007. Setelah menikah, saya orang Bandung nih. Oke. Saya orang Bandung, terus menikah pindah ke Purwokerto. Tapi setelah pindah ke Purwokerto, terus Uci ya, istri saya memutuskan untuk resign sebagai karyawan dan mulai fokus ke bisnis saat itu. Saya saat itu masih kerja, tapi juga sudah mulai bantu-bantu bisnis. Jadi kita develop bisnis memang bareng sejak tahun 2007. Oh gitu. Ya. Jadi setelah nikah langsung bisnis bareng. Betul. Tapi memang saat itu saya belum 100% ya, masih jadi karyawan juga, tapi sudah terlibat di develop bisnis. Nah, Mbak Uci yang full handle bisnis saat itu. Oke. Nah, tadi menarik tuh Om, bisnis, kita ngomongin berarti bisnis awal ya. Ya. Sebelumnya Om Tris masih bekerja. Jadi apa waktu itu, kalau boleh? Saya jadi konsultan di lembaga riset. Konsultan lembaga riset, ya. Sambil nyambi bisnis bareng istri. Betul sekali. Luar biasa. Itu bisnis apa Om?
Yang pertama jualan jilbab sama VCD. Itu tahun 2007 tuh VCD masih rame itu. Oh, online atau offline itu? Offline, belum ada online. Masih offline semua berarti. Masih ya? offline. Itu terus saya juga pernah jualan gorengan di depan rumah. Pernah jualan sayur juga. Jadi jam 2:30 saya pulang ke Pasar Wage. Itu beli sayur, udah gitu jam 5 itu sudah pasang meja di depan rumah, saya jualan sayur mentah di situ. Terus yang nggak laku itu dimasak, jadi nggak ada yang terbuang, iya nggak ada yang waste, dimasak buat yang sarapan pagi. Pernah juga tadi ya jualan gorengan, pernah juga saya keliling sama Uci keliling jualan seriping, keripik gitu ya, keripik singkong, keripik pisang, terus jualan roti manis, masukin ke warung-warung, gitu. Luar biasa. Itu sampai tahun berapa tuh? Itu sampai tahun 2013. 2013. Jadi 2007 sampai 2013 itu full offline ya. Betul. Oke. Sampai 2012 lah. 2012 akhir tuh offline. Oke. Menarik banget. Berarti 2013 itu langsung mulai online ya, Om? Ya, 2013 pertama kali saya belajar bisnis online. Nah, yang pertama kali itu saya belajar Facebook marketing tuh. Nah, itu di mana tuh, Om? Di Purwokerto, belajar Purwokerto. sama guru saya pertama Mas Afif Ali Husain. Oke. Orang dari Cilacap ya. Nah, itu saya belajar Facebook marketing. Terus saya bikin bisnis baru namanya bikin kaos satuan. Oh, ya saya tahu tuh bikin kaos satuan. Di Jalan Kober. Itu mulai saya mengonlinekan bisnis saya karena sebelumnya full offline. 2013 saya belajar online, bikin kaos satuan. Nah, di situ saya mulai kenal sama teman-teman berbisnis online lain di sekitaran Purwokerto. Oke. Di situ mulai ternyata banyak nih teman-teman yang pengen belajar online, tapi saat itu akses belum seperti sekarang, Mas Sulay. Betul. Jadi di YouTube belum banyak tutorialnya, di TikTok juga belum ada, yang bikin workshop, bikin pelatihan juga belum ada. Nah, di situ baru kita sering ngumpul-ngumpul tuh sesama teman-teman yang seneng bisnis dan baru mau belajar online. Itu 2013-2014 lah. Itu udah mulai iklan atau masih baru? Belum, masih organik. Semua ya? Ya, karena kan ilmu masih terbatas ya, sangat terbatas sekali. Selama 3 tahun itu kita gerilya. Jadi kalau kita mau belajar harus ngedatengin teman dari luar kota, harus urunan gitu. Itu 2013 sampai 2015 lah, kalau nggak salah. Ya. Oke. Nah, terus dari situ, apakah cuma satu bisnis aja? Saat itu ya. Saat itu saya dua. Saya punya yang bikin kaos satuan itu sama saya punya warung sembako. Jadi offline dan online-nya main waktu itu ya? Ya, offline dan online-nya main gitu. Nah, terus mulai shifting akhirnya ke PT Kombas ini gimana ceritanya? Nah, itu mulai tahun 2017-2018. Jadi 2017 sudah mulai nih. 2016 itu sudah mulai muncul keresahan di teman-teman di sekitaran Bari Masakap. Oke. Kita pengen belajar banget online nih, tapi aksesnya nggak seperti di kota besar gitu. Akibatnya ketika kita pengen belajar, kita harus urunan undang narasumber dari luar, which is itu costly. Dan pasti. Ya, kita harus bayarin transportnya, akomodasinya segala macam. Nah, kemudian di 2016 lahirlah komunitas bisnis online Banyumas Raya yang disingkat dengan nama Kombas. Oh, jadi Kombas itu singkatan dari situ. Ya, jadi Kombas itu singkatan dari komunitas bisnis online Banyumas Raya yang meliputi Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, dan Kebumen. Banyumas Raya. Ya. Oke. Nah, disitulah kemudian kita mulai sering sharing-sharing ilmu yang kita kuasai. Jadi saya nih bisa Facebook, ya udah saya ngajar Facebook, terus ada teman yang pintar YouTube, sharing soal YouTube. Nah, itu mulai di komunitas bisnis online Banyumas Raya yang disingkat dengan komunitas Kombas. Kombas. Itu awal mula PT Kombas ini ya? Betul, embrionya dari situ. Betul. Nah, Om, tadi saya ingat banget cerita kalau misalkan dari mulai nikah langsung berbisnis tuh ya. Kenapa terus dengan pekerjaan yang dua-duanya sebenarnya sudah mapan sebelum nikah, kok kepikiran untuk bisnis tuh? Ya, karena yang pertama mungkin ada satu sisi saya udah agak capek juga ya. Oh, gitu. Jadi sebelum saya pindah ke Purwokerto, saya juga lama kerja di Bandung. Jadi sekitar hampir 10 tahun kerja sebagai seorang profesional. Ada sampai di titik jenuh. Oke. Gitu. Jenuh dengan apa tuh? Jenuh dengan aktivitas yang rutin. Saya kok 10 tahun achievement-nya seperti ini aja. Kemudian pengen punya kebebasan waktu, ya saat itu awal-awal
baru belajar bisnis ya, belajar bagaimana membangun satu bisnis, kena virusnya Mas Purdi Chandra. Nah itu tertarik kok, kayaknya bisnis asik deh, yuk kita belajar. Tapi saat itu memang karena belum berani, belum punya nyali, akhirnya saya masih kerja sebagai karyawan, Uci yang fokus ke bisnis. Jadi secara keuangan rumah tangga aman tuh, minimal ada yang bulan rutinan bulanannya udah ada. Masih ada dulu yang rutinnya. Oke. Nah, apa titik baliknya tuh Om dari mindset yang awalnya mindset bekerja ke orang lain, terus mindsetnya jadi kayaknya nih oke nih untuk jadi pebisnis. Turn off-nya kayak gimana tuh Om? Secara mindset Om? Ketika saya lihat bahwa teman-teman pebisnis itu progresnya luar biasa. Jadi ada teman yang baru 3 tahun bisnis, 5 tahun bisnis, achievement-nya udah luar biasa gitu. Saya jadi merefleksikan ke diri sendiri nih. Gue 10 tahun kok achievement-nya baru sampai level ini ya, bukannya nggak bersyukur ya. Alhamdulillah, maksudnya setelah 10 tahun, alhamdulillah bisa sampai ke level itu. Tapi saya lihat ke sebelah kok progresnya lebih bagus nih. Nah, awalnya sih dari situ Mas. Awalnya ke situ. Tapi memang nggak gampang juga gitu, karena ternyata pas awal menganggap switch dari karyawan ke bisnis itu gampang, bisnis itu enak, ternyata nggak juga gitu. Nggak juga, jadi nanti perlu kita kulik nih. Oke Om, nah tadi kan ngerasa berat tuh ya ternyata masuk ke dunia bisnis. Banget ya malah ya. Nah, mungkin kalau sedikit ini nanya, kalau apakah benar pandangannya tuh kalau misalkan di tempat kerja itu banyak yang ngomong kan sifatnya pertambahan ya, nambah kalau urusan income ya. Kalau bisnis itu kita bisa ngomongin perkalian mungkin ya. Bener gitu gak sih Om? Bener banget. Bener banget ya. Tapi berat ya ngelajarinnya. Iya, karena ternyata tidak linear. Oh gitu? Ya, jadi kalau misalnya kita sebagai pebisnis memang bisa berlipat-lipat, tapi bisa boncos juga gitu. Iya sih, risknya lebih gede ya. Ya, kalau kita jadi karyawan kan minimal sudah ada kepastian income ya. Income kita keluarnya cairnya tanggal berapa, source-nya dari mana, terus jumlahnya berapa, kapan kan sudah source, sudah clear ya. Nah, kalau pengusaha kan nggak bisa seperti itu, Mas. Iya sih, karena memang ngomongin usaha kita juga harus bisa lihat tren dan sebagainya. Pasti naik turun, nggak ada bisnis yang kemudian progresnya naik terus, nggak, pasti gini grafiknya. Berarti setelah jadi pengusaha belajar terus dong? Harus. Yang paling awal dipelajari itu apa? Selain digital, setelah tadi marketing di digital marketing ya, apa yang Om pelajari untuk memanage tim ini? Kalau teknis sih gampang ya. Maksudnya zaman sekarang sangat banyak workshop atau kelas, sangat banyak di source dari online. Yang harus pertama dipelajari justru ada yang satu namanya sabar. Sabar malah? Iya, karena kalau kita jadi pengusaha itu sabarnya harus 3 kali lipat. 3? Kenapa tuh 3 kali lipat? Yang pertama, kita nggak akan pernah tahu kita dapat rezekinya kapan. Beda sama karyawan yang tanggal sekian pasti gajian. Setuju. Yang kedua, kita nggak pernah tahu rezeki kita datangnya dari mana. Setuju dari juga. Jalur yang mana. Betul. Dan yang ketiga, kita nggak pernah tahu rezeki kita jumlahnya berapa. Jumlahnya berapa. Itu betul juga. Jadi karena nggak pernah tahu itu harus sabarnya 3 kali lipat. Betul. Itu yang pertama saya pelajari, itu bagian dari mempersiapkan mindset sebagai seorang pengusaha. Jadi itu belajar secara mental ya? Iya. Belajar secara mental. Iya. Nah, terus apa namanya? Tadi kalau ngomongin shifting kan sebenarnya kalau ngelihat cerita tadi singkat, secara karir kan jenjangnya lumayan naik terus ya Om ya? Iya. Artinya dari yang awalnya ikut orang, terus ikut orang dan punya sendiri, lalu punya sendiri makin besar. Nah, sebenarnya kalau sekarang boleh di-spill ke teman-teman nih, pencapaian paling besar apa sih Om? Nah, itu agak susah ya jawabannya. Karena di satu sisi saya orangnya simple ya. Ya, kita ngomongin SDM deh. Paling banyak tuh ngelola berapa orang sih sekarang? Sampai di titik hampir 200. 250 pernah. 250? Iya.
250 dalam satu waktu itu. Iya, dalam 1 tahun lah. Dalam 1 tahun. Nah. Itu berarti include internal dan teman-teman PKL juga ya? Betul. 250 luar biasa untuk kelas digital marketing ya, luar biasa ya. Iya, itu kita ada beberapa kantor kebetulan. Jadi nggak jumlah segitu nggak ngumpul di satu kantor. Oke. Karena selanjutnya dalam skala klien, berapa klien Om yang di-handle dalam satu waktu? Berapa puluh? Naik turun ya setiap tahun naik turun. Tapi rata-rata kayak digital agency misalnya ya, kita kan tadi Kombas ada 3 divisi ya. Digital agency mungkin ada sekitar, nggak terlalu banyak sih Mas, ada sekitar 12 sampai 15 kalau nggak salah sekarang ya. 12 sampai 15? 15 klien, iya. Sekitar segitu. Kalau yang akademi, itu SMK yang sudah kerja sama dengan kita itu agak cukup banyak, hampir 25 SMK. 25 SMK itu dengan agensi dan pendidikan. Iya, yang akademi. Udah ada berapa? 40 ya? Iya, sekitar segitu. Kalau yang perdagangan, kan kalau yang divisi perdagangan kita langsung B2C ya. B2C, oke. Nah, saya nggak bisa ngitung tuh itu ya kliennya berapa orang yang beli gitu. Betul. B2C. Oke, sekitar 40 klien B2B-nya ya berarti. Iya. Nah, klien B2B yang paling knowable atau paling ditahui kira-kira paling besar nih kira-kira siapa sih Om? Dari kliennya? sisi income. Dari sisi mungkin branding klien yang paling kuat di mata orang lain mungkin. Mungkin dengan kementerian kali ya. Dengan kementerian? Ya, kebetulan kami jadi mitranya Kementerian Kominfo dan Kementerian Perindustrian. Ngapain tuh Om dengan kementerian Om? Ngajar ya? Ya, itu kami kalau yang kebetulan saya passionnya juga di pendidikan, di ngajar. Jadi memang kalau untuk dengan Kementerian Kominfo, saya jadi salah satu konsultannya Kominfo untuk program literasi digital. Konsultannya Kominfo. Oke. Gitu, kalau dengan perindustrian, saya jadi narasumber untuk program latihan diklat 3-in-1. Kalau agensinya? Kalau agensinya itu kan rata-rata dengan B2C ya, B2B. B2B, betul. B2B ya. Ya banyaklah klien-klien dari Purwokerto banyak, dari Jakarta juga ada, dari Semarang ada. Gitu. Berarti yang udah skala nasional ada nih Om? Ada yang skala nasional ada. Boleh nggak Om di-spill Om? Jangan deh. Nggak enak sama kliennya. Oke. Rahasia. Iya. Tapi skalanya nasional berarti ya? Ada 2 yang sudah skala nasional. Jangan-jangan ada yang skala internasional juga? Belum. Semoga segera. Amin. Segera. Oke. Tadi menarik banget sebenarnya karena Om Tri ini sangat senang dengan dunia pendidikan. Ya. Dan walaupun bisnisnya ini saya lagi sambil baca tuh ada contekannya, bisnisnya ini di dunia perdagangan digital ya. Iya, betul. Tapi masih diselip-selipin pendidikan tuh. Iya. Dengan cara salah satunya nge-hire teman-teman PKL di sini. Itu gimana Om ceritanya Om bisa begitu? Ya, tadi ya, saya kebetulan lahir dari keluarga guru. Oke. Jadi almarhum bapak itu guru SMA, almarhumah ibu juga, kami punya TK dulu di Bandung. Jadi memang passionnya sudah ke ngajar. Oh gitu. Gitu. Okay. Dan yang kedua, keprihatinan saya sama pendidikan vokasi di Indonesia. Gitu. Karena idealnya lulusan dari pendidikan vokasi dalam hal ini SMK itu harusnya siap kerja dan siap wirausaha. Betul. Setuju tapi sayangnya data menunjukkan bahwa lulusan SMK itu termasuk jadi penyumbang pengangguran terbesar di Indonesia. Ya, which is itu ironis banget. Itu jadi keprihatinan besar buat kami di PT Kombas Digital Internasional. Gitu. Para founder juga concern soal itu. Makanya salah satu strateginya adalah yuk kita jemput bola, kita masuk ke SMK. Waktu itu ada program namanya Link and Match dari Kementerian Pendidikan Indonesia. Dulu Dirjen Pendidikan Vokasi namanya Pak Wikan Sakarinto. Dia mengeluarkan program namanya Link and Match. Dan sesuai pernikahan massal antara dunia pendidikan vokasi SMK dengan dunia industri. Jadi dunia industri diminta masuk ke SMK untuk ikut ngajar lah. Supaya apa? Supaya transfer of knowledge-nya bisa lebih cepat nih. Karena terus terang perkembangan kurikulum sama perkembangan dinamika di dunia industri kan cepat banget tuh. Iya. Kurikulum keteteran ngikutin nih. Iya benar. Sering ketinggalan ya. Pasti ketinggalan. Iya. Akhirnya Pak Wikan minta dunia industri yang proaktif masuk ke SMK untuk sharing-sharing pengalaman dan update terbaru. Itu sebelum kurikulum Merdeka?
Sebelum kurikulum Merdeka, itu Oke. masih zaman kurikulum K13, kurikulum tahun 13. Oh, K13 sudah masuk situ. Ya, kita sudah masuk ke SMK. Oke. Terus prosesnya gimana Om? Apakah langsung diterima sama sekolah? Oh, tentu tidak. Nah, ini menarik. Gimana Om? Boleh dong ceritain Om? Ya itu mulai tahun 2018 ya. Oke. Jadi 2018 lahirlah PT Kompas Digital Internasional. Ya. Salah satu core bisnisnya di pendidikan. Tadi ya kita concern SMK kok kayaknya nggak nyambung nih, belum nge-match sama Betul. dunia industri. Akhirnya kita masuk ke SMK, kita ngobrol sama guru, pain point mereka apa sih? Gitu. Ternyata salah satunya adalah kecepatan perkembangan di dunia industri yang tidak bisa mereka ikuti. Ya sudah deh, kalau gitu kita bantu ngajar di SMK, udah gak usah dibayar, nggak apa-apa. Yang penting kita dikasih akses ke anak-anak SMK supaya kita bisa sharing-sharing nih, update terbaru itu seperti ini. Nah, mulai dari situ. Nah, kemudian itu zaman sebelum ada kurikulum Merdeka. Oke. Gitu. Jadi hanya sekedar sporadis saja kita datang ke SMK, ngobrol-ngobrol, nembung minta waktu untuk ketemu sama siswa. Begitu kurikulum Merdeka keluar, Mas Menteri itu, kita bedah tuh kurikulum. Oh, ternyata banyak nih entry point bagi dunia industri untuk masuk ke SMK. Termasuk di program Link and Match itu. Kemudian proposal itu yang kita tawarkan ke SMK. Mau nggak nih kita kerjasama? Gitu. Jadi kalau program Link and Match itu ada 8 poin, sinkronisasi kurikulum, magang guru, guru tamu, PKL, uji kompetensi, pemberian beasiswa, bantuan peralatan, sama penyerapan lulusan. Insya Allah Kombas, kami siap nih semua itu. Wah, keren. Nah, itu kemudian SMK juga welcome dengan kita, kasih kesempatan untuk kita kolaborasi lebih dalam. Oke, diawali dari situ. Nah, tadi menarik, saya pengen dapat ceritanya ketika penolakan tuh. Itu gimana ceritanya Om ditolak? Ya, bahasnya halus ya. Oke. Bahwa mereka tidak punya jadwal ngajar sudah full Oke. seperti itu. Tapi lebih karena mereka juga belum kenal siapa itu Kombas. Ini kok ada perusahaan tiba-tiba datang, tiba-tiba mengajukan diri untuk ngajar. Emang lu siapa gitu kan? Punya kompetensi nggak? Punya kapasitas, kapabilitas nggak? Misalnya lebih ke situ. Karena belum kenal aja. Karena belum kenal aja. Gitu. Tapi sok itu wajar sih. Nah, terus sampai menarik tadi. Ketika sudah diterima tuh sama sekolah, pertama dapat teman-teman PKL berapa orang? Kalau saya pertama dapat sekitar 30 apa ya? 30. Ya, Berat nggak? beratnya luar Kaget biasa. Kagetnya luar biasa. Sekaget apa ternyata? Karena memang handling Gen Z itu perlu trik khusus. Oh iya, itu mereka udah Gen Z ya? Gen Udah Z, masuk Gen Z. itu sebelum pandemi ya? 2018 ya. Gitu. Jadi ternyata ngajar anak SMK sama ngajar teman sebaya, seumuran saya itu beda. Treatmentnya beda. Bagian apa yang paling diingat? Wah iya, ini paling berat dan harus ditonjolkan untuk mengelola Gen Z nih. Memberikan motivasi. Motivasi. Ya, karena rata-rata anak SMK saat itu terutama ya, masih menganggap PKL itu suatu rutinitas yang hanya rutinitas saja yang harus dijalankan. Tidak punya motivasi lebih untuk, aku harus belajar sesuatu nih, harus get something nih, enggak. Oh, Jadi menyuntikkan motivasi ke mereka untuk, ayo dong, serius nih. Nah, itu yang berat. Jadi mungkin kalau boleh sedikit nyenggol bagian-bagian luar sana, Iya. bisa jadi mirip-mirip kayak teman-teman mahasiswa yang melakukan PKL atau magang kali ya, yang Ya, wajib hampir gitu kan, sama, akhirnya iya. mereka melakukan kewajiban itu doang. Hanya gitu ya. menggugurkan kewajiban aja. Gitu. Padahal saya udah bilang, ini kamu jangan samain PKL sama sekolah. Kalau sekolah kan tinggal lu datang, duduk manis, dengerin guru Iya. menjelaskan, udah. Kalau di sini kamu harus proaktif. Kenapa? Dunia industri perkembangannya cepat banget loh. Iya. Gitu. Kita nggak punya waktu buat dulang kamu satu persatu gitu kan. Iya. Kamu tuh di PKL itu tempat latihan kerja. Naik bahasa Banyumasnya, PKL itu sinau ngode. Sinau ngode. Ya. Iya. Karena kami, benar. saya bukan guru, meskipun saya senang ngajar, saya bukan guru. Iya. Bukan tanggung jawab saya untuk mencerdaskan kamu. Bener. Dan saya langsung kepikiran, kayaknya nggak cukup sekali dikasih tahu ya, Iya. nggak cukup sekali dimotivasi ya. Betul. Karena cara belajar orang Indonesia itu ada 3. Oke. Yang pertama harus tatap muka. Makanya online nih, belajar online Indonesia kurang efektif nih. Betul. Yang kedua harus diulang-ulang. Iya. Dan yang ketiga harus diberi tugas. Diberi harus tugas. ada PR. Soalnya kalau nggak ada PR lupa. Harus praktek. Itu Iya. cara belajar orang Indonesia ada 3 itu. Saya setuju tuh, karena saya salah satu orang yang
belajar tuh dari praktek. Ya. Kalau cuman teori itu bingung juga. Gitu. Tadi menarik terkait motivasi, terkait apa namanya mereka disiapkan juga. Sebenarnya kita juga terbantu, tapi membantu mereka juga untuk menyiapkan mereka ke dunia kerja. Iya, betul. Kalau nggak salah tadi Om Tri sempat spill sedikit bahwa di PT Kombas dan Indito ini outputnya mereka akan dapat sertifikat. Yes. Untuk apa? Memperkuat mereka mencari potensi kerja. Ya. Itu sertifikat kayak gimana sih Om sebenarnya? Kalau PKL di Kombas, mereka dapat 3 sertifikat. Oke. Yang pertama sertifikat PKL. PKL. Ini untuk siswa SMK yang bisa menyelesaikan periode PKL. Oke. Dari awal sampai akhir nih. Oh, ada yang nggak selesai berarti? Banyak yang nggak selesai. Oke. Yang kemudian bermasalah langsung saya pulangkan. Karena saya tidak menerima siswa bermasalah. Ya. Begitu. Kami adalah lembaga bisnis, bukan lembaga rehabilitasi yang harus ngurusin siswa bermasalah. Itu urusannya sekolah tuh. Ya, ini lembaga dagang, bukan psikolog ya? Bukan, kita bukan lembaga rehabilitasi. Bukan Sorry juga ya. ruang BK. Bukan. Oke, lalu? Kasih SP1, SP2 masih nggak perform, kembalikan ke sekolah. Oh, berarti udah kayak model karyawan aja gitu ya? Iya. Oke. Treatmentnya sama seperti itu. Lalu? Itu pertama sertifikat PKL yang bisa menyelesaikan periode PKL sampai selesai. Ya. Yang kedua sertifikat of excellence. Sertifikat excellent. Sertifikat Gimana tuh? excellent ini untuk siswa PKL yang bisa menyelesaikan PKL, melakukan tugas sesuai dengan standarnya Kombas. Berarti semacam rapor ya? Ya ada rapotnya. Iya, Kita rapor. punya rapotnya. Nah, karena dan ini nggak semua siswa dapat. Oke. Gitu. Jadi yang well perform aja? Iya, yang sesuai dengan standarnya kami. Ya. Nah, kelebihannya apa? Ya, Certificate of Excellence ini yang kemudian bisa kami berani merekomendasikan siswa PKL kami ke teman-teman pengusaha yang lain. Iya. Jadi Kombas jadi garantornya. Iya. Keren tuh. Gitu. Jadi ada benefit juga untuk orang luar setelah setelah si siswa ini ke sekolah di sini ya. Itu Bukan sekolah, PKL. PKL. Iya, kayak di tahun kemarin nih sampai periode setelah Lebaran, itu dari teman-teman dari SMK Negeri 1 Purwokerto, mereka PKL-nya kan sekelas 36 siswa langsung ke Kombas semua tuh. Oke. Itu ada sekitar 11 anak yang sudah langsung kerja di tempat lain karena dia dapat Certificate of Excellence. Jadi begitu tanya, kamu PKL di mana? Di Kombas. Oke, masuk. Nggak perlu dites lagi. 30% lebih gitu ya? Ya, 11 anak kayak ya, kalau nggak salah. Dari 35. Ya, 34 yang ke 34 yang PKL sih. Iya. Iya, 33%, 32%. Ya, 30% lebih. Iya. Lebih dikit ya. Luar biasa. Abis itu sertifikat ketiga. Yang ketiga sertifikat BNSP. Dapat BNSP. Dapat BNSP. BNSP apa tuh? Sesuai sama job desk-nya dia dan jurusannya dia. Contohnya? Kayak misalnya teman-teman dari jurusan pemasaran yang kemudian itu nanti diarahkan kita beri alternatif bisa dapat sertifikat BNSP skema digital marketing atau skema content creator tergantung tugas mereka selama PKL. Oh, I see. Begitu. Terus misalnya teman-teman dari MPLB manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Itu diarahkan mereka dapat sertifikat PKL-nya untuk data manajemen staff. Mereka yang ngelola datanya Kombas nih, database karyawan, database staff, database konsumen. Gitu. Terus kalau teman-teman dari PPLG pengembangan perangkat lunak dan game, kalau dulu namanya RPL, itu nanti diarahkan karena mereka tugasnya ngoding, dapat jadi junior web programmer. Wah, keren. Saya masih bisa nggak itu? Masih bisa. PKL di sini. Nah, itu pertanyaan menarik tuh. Apakah yang bisa PKL atau ikut pelatihan di sini istilahnya ya, pelatihan jadi karyawan di sini itu, apakah hanya sekolah yang terdaftar kerjasama atau ada orang lain misalkan mereka sedang ngambil gap year terus bisa di sini? Kalau untuk PKL atau umum nih? PKL mungkin ya, maksudnya program ke kayak magangnya kan ya? Iya. Kalau yang gimana? PKL untuk dapat sertifikat harus ada MOU dulu dengan Kombas. Oh, sekolah terdaftar. Iya, harus PKL dengan Kombas. Kalau misalnya untuk digital marketing ya, kalau misalnya untuk programming dan AI nanti kerjasamanya dengan PT Indonesia Talent Optima. Gitu. Jadi PT Kombas tadi fokus ke digital marketing, kalau PT Indonesia Talent Optima fokusnya ke programming dan pengembangan AI. Berarti tadi ada yang umum tuh kayaknya ya? Iya, kalau kelas umum ada. Oh, ada juga? Ada. Itu gimana itu? Kalau kelas umum kita juga buka, itu bagian dari programnya tim akademi. Itu kita ada pelatihan-pelatihan secara rutin untuk sertifikat BNSP. Kita ada 2 paket. Paket yang pertama yang langsung
uji kompetensi, yang kedua ada pelatihannya dulu, baru uji kompetensi. Oh, dan itu sertifikatnya berhubungan dengan yang tadi Om sebut itu ya? Ya BNSP itu. Maksudnya beberapa apa namanya? Skemanya. Bukan skema. Apa sih? Title ya? Beberapa title pekerjaan itu ya? Kalau untuk umum kan disesuaikan sama mereka butuhnya apa. Oh, saya pengen dapat sertifikat digital marketing nih, content creator atau misalnya data analis atau yang lainnya, silahkan. Sama, oke. Keren. Oke, nah tadi udah cerita banyak tentang menantangnya ngatur mereka, dan sedikit tadi ternyata ada beberapa dari 35 atau 34 ternyata 11-nya itu langsung keterima kerja. Iya. Yang menarik adalah kenapa model bisnis seperti ini? Ini kan berarti bisa dibilang model bisnis ya, Om? Ya, betul. Kenapa model bisnis seperti ini menurut Om belum banyak yang mengadopsi? Karena ribet. Tantangannya gimana? Karena ribet. Ribet ya? Iya. Jadi mengelola siswa PKL, kita banyak manusia yang bergiat di perusahaan kita, itu kan sangat ribet, Mas. Iya. Tantangan besar untuk tim HR. Betul. Gitu, bagaimana mengkondisikan siswa untuk bisa produktif, kemudian bagaimana mengkoneksikan kerja siswa sama standarnya industri, kemudian bagaimana mentor mengkoordinir siswa supaya outputnya tetap terjaga, macam-macam. Belum lagi drama-dramanya, pasti ada drama. Itu juga kita harus siap, baik drama masing-masing anak SMK, antar SMK dengan sekolah, itu pasti akan ada. Nah itu ribet, makanya orang banyak yang masih menganggap ngelola anak PKL itu merepotkan. Ya, karena memang pasti ada dramanya sih. Tapi kalau kami, alhamdulillah justru sangat terbantu tuh dengan adanya anak PKL tuh. Iya. Dan kalau nggak salah, HR-nya adalah mantan pacar ya? Betul. Yang sudah jadi istri. Sudah jadi istri. Nggak, biar nggak salah paham. Iya, biar nggak salah paham. Nah, tadi menarik. Banyak drama, banyak ini. Boleh nggak di-spill tentang triknya mengurangi drama itu? Ataukah memang dulunya juga trial error juga gitu? Di awal trial error, gitu. Tapi kalau sekarang sih kita sudah ada sistem seleksinya. Oke. Jadi begitu anak siswa PKL masuk, itu tidak langsung ditempatkan ke jurusan-jurusan atau divisi-divisi kerja. Oh. Itu maksudnya tidak otomatis siswa jurusan pemasaran langsung garap digital marketing. Nggak otomatis seperti itu. Ada asesmennya dulu, berarti? Ada asesmen dulu. Jadi kita begitu siswa masuk, yang pertama dilakukan adalah asesmen minat dan bakat. Oke. Kita lihat nih potensi siswa sebenarnya apa, karena kenyataannya banyak siswa yang salah jurusan juga tuh. Gitu. Kita pakai assessment dulu untuk lihat potensi anak-anak seperti apa, karena banyak kadang kita sendiri nggak tahu nih potensi kita, passion kita di mana. Toolsnya pakai apa tuh, kalau boleh tahu? Ada beberapa tools, boleh nyebut merek? Boleh kayaknya ya. Boleh. Ya. Kita kalau untuk yang free, kita pakai yang talent mapping. Oke. Ya, yang ST30 ya? ST30. Ya, itu teman-teman suruh ngisi. Nanti, nah kebetulan kita sudah kerjasama dengan Abah. Dan Kombas juga sudah ada di platformnya. Ya. Dan kita juga sudah bikin sistem analisis versinya Kombas. Oke. Gitu. Jadi ketika ST30-nya sudah muncul, kita sudah tahu nih. Misalnya, oh ini ada anak yang tipe halu, suka ngelamun, suka berhayal, berimajinasi, imajinasinya liar. Ini saya malah senang. Kenapa? Mereka cocok jadi content creator. Iya. Diarahkan jadi content creator. Ada lagi anak-anak PKL yang berisik banget, senang curhat. Kan berarti communication skill-nya bagus. Nah, dia diarahkan masuk ke live. Atau ngelola sosial media. Yang senang nulis diarahkan masuk ke tim website. Seperti itu. Tools lain? Terus lain sementara cuma itu aja. Kecuali kalau untuk staff ya, kalau staff yang sudah itu kita pakai Steven. MBTI, DSC enggak? Enggak. Jadi fokusnya sementara dua itu. ST30 dan Steven ya. Yes. Tapi kalau Steven yang sudah jadi staff karena berbayar sih. Iya, betul. Ya, kalau upgrade-nya dari ST30 kan juga berbayar. Talent mapping berbayar juga. Hampir sama rates-nya. Lebih komplit dari ST30. Saling melengkapi. Betul. Kalau di kami beberapa pakai Papi Caustic. Oh iya. Kalau yang free memang biasanya kami tawarkan kalau nggak MBTI, DSC, ST30, kayak gitu. Nah, Om, tadi menarik terkait tools ada assessment dulu ya. Ya. Apakah assessment selain minat bakat itu apakah ada kayak semacam uji tertulis atau tes lihat rapotnya gitu? Kalau rapot nggak pernah, saya nggak peduli sama nilai. Karena ya zaman sekarang kadang suka itu sih
Semua menyesuaikan sama kebutuhan sekolah, Semua bisa akreditasi, di-markup ya di markup. Jadi saya nggak pernah lihat rapot, tapi justru langsung praktek. langsung praktek. Ya, jadi kita setelah assessment kita lihat, kita langsung praktek karena kan kalau tadi ya kadang kalau yang ST30 belum tentu 100% akurat. Jadi kita habis itu kita praktek. Anak-anak lihat nih dia migrain nggak disuruh kasih tugas. Kalau misalnya mereka ternyata enjoy, berarti lanjut. Kalau misalnya mereka nggak nyaman atau performanya nggak bagus, kita tawarkan 1 kali pindah profesi, pindah divisi. Gitu, hanya 1 kali aja. Kalau misalnya memang pas mereka pindah divisi ternyata nggak nyaman juga, silahkan cari tempat PKL lain. Oh gitu. Ya. Itu biasanya dalam jangka waktu berapa lama itu probation? Sebulan. Makanya kalau PKL di kita minimal 3 bulan. Oh, minimal 3 bulan? Ya, supaya... Tapi berarti ada yang lebih panjang lagi? Ada yang 6 bulan banyak. Oh, 3 bulan supaya mereka bisa menyerap semua infonya ya, semua ilmunya ya pastinya. Ya, satu minggu masa pelatihan, setelah itu 3 minggu probationnya, habis itu 2 bulan langsung masa produktif. 2 bulan masa produktif? Ya, kalau yang PKL 3 bulan ya, 3 kalau bulan. misalnya yang 6 bulan ya berarti sisanya masa produktif. Nah, kalau secara tadi ngomongin sertifikat dan lain sebagainya itu 3 sertifikat tadi ya. Untuk yang 3 bulan sampai 6 bulan apakah beda apa sama, Om? Sama. Sama ya. Oke. Dan menarik adalah saya sebenarnya tertarik banget tentang kurikulum. Siapa sih yang bikin kurikulum pelatihannya? Kurikulum pelatihan yang banyak bikin jelas HR-nya. HR-nya. Iya. Mantan pacar tercinta ya. Betul. Dan itu juga trial error atau sebenarnya ada trademarknya ngikutin kurikulum mana gitu. Oh ya, kita mengacunya ke 2 hal. Yang pertama jelas ke perkembangan teknologi digital saat ini, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oke. Ya, kayak misalnya yang PT Indonesia Talent Optima nih, kita fokusnya sekarang pengembangan Python dan Odoo. Ya berarti kurikulumnya fokus ke situ, JavaScript kayak gitu kita udah nggak pakai lagi nih. Tapi difokuskan ke 2 bahasa pemrograman itu. Kalau untuk Kombas beda lagi, kita ada yang live, ada yang sosial media, website. Basicnya dari situ. Kebutuhan internal perusahaan, habis itu baru kita sesuaikan sama kurikulum di sekolah. Oke. Karena sekolah juga punya kurikulum nih, karena kita banyak berhubungan dengan SMK, kita sinkronisasikan kita selaraskan dengan kurikulum. Jadi selama 3 sampai 6 bulan itu mereka full di sini ya, tanpa ke sekolah dan ngikutin kurikulum dari yang sudah kita sinkronkan dengan sekolah. Ya. Yang kita buat dan kita coba sinkronkan dengan sekolah itu tadi. Ya, tapi memang lebih banyak ya kita ngikuti ritme di bisnis ya. Tugas mereka, project mereka, dan ini kan kalau di kita sudah betul-betul project based learning. Jadi tim sosial media misalnya mereka sudah langsung handle project klien. Oke. Dan bener nggak kalau misalkan berarti yang PKL tahun ini dengan PKL tahun lalu itu bisa jadi yang mereka kerjakan dan mereka pelajari beda? Betul. Tergantung dinamika di perusahaan juga. Sekarang lagi rame apa nih tren nih? Kayak misalnya tahun kemarin kita belum masuk ke AI. Sekarang ternyata demand-nya tinggi, ya udah berarti anak-anak sekarang sudah mulai dikenalkan ada materi AI generatornya. Begitu. Luar biasa. Nah ini sampai masuk ke pembahasan AI ini karena Indito AI ya. Iya. Programming dan AI. Tadi ngomongin tentang kurikulum lagi dan tentang mantan pacar yang membuat kurikulum itu, trial error dan lain sebagainya. Menarik adalah sebetulnya kita di sini dengan 250 ya waktu itu ya. Sempat 250 200. Sempat. Itu sebetulnya yang internal yang handle itu berapa orang sih, Om? Jadi kalau kami per kantor sudah ada penanggung jawabnya masing-masing. Kayak di kantor sini di Kober kita ada 5 staff. 5. Hanya 5. Sudah. Di kantor pusat itu ada 3. Kalau kantor pusat kami itu lebih berfungsi sebagai data center, jadi servernya di sana. Kemudian untuk kursi administrasi sama perpajakan itu hanya ada 2 orang. 2 orang. Ya di sini ada 5. Di Banjarnegara Training Center itu ada 4 orang. Di Pageraji Training Centernya Indito itu ada 3. Berarti 12 orang? Ya sekitar segitulah. Kalau salah tolong komentar ya. Nah, di training centernya di Banjarnegara? Training Center Indito, PT Indonesia Talent Optima itu kalau training center PT Indonesia Talent Optima di Pageraji. Kalau training center PT Kombas di Banjarnegara. Berarti kalau mereka training akan ke sana?
Tidak harus. Oh, tidak harus. Kalau misalnya SMK-nya lebih dekat di sini, ya di sini. Berarti trainernya yang ke sini. Di sini sudah ada trainer sendiri. Oh, sudah trainer sendiri. Ya. Oke. Oh, bentar. Training center itu apakah berarti yang tadi termasuk untuk umum juga itu? Kalau umum sih sebetulnya bisa dimanapun. Tapi kalau dari sisi kenyamanan tempat, itu memang lebih nyaman di Banjarnegara karena memang kami setting khusus untuk pelatihan. Untuk pelatihan. Jadi ada banyak ruang kelas. Ya. Seperti itu. Bisa muat banyak. Kalau yang di Kober ini kan terbatas. Nah, terus kurikulum tadi kan diceritakan adaptif yang ngikutin industri dan kebutuhan kita ya. Betul sekali. Itu berarti para staff kita itu mereka upgrade ilmu terus ya? Harus. Berarti Harus selalu belajar. Apakah ada budget khusus dari kita untuk ngasih mereka pelatihan atau mereka suruh trial error sendiri? Ada budgetnya. Ada budgetnya? Ya, termasuk kayak penggunaan aplikasi-aplikasi yang berbayar. Itu mereka harus update nih. Gitu. Kalau untuk pelatihan-pelatihan juga karena kebetulan kita di komunitas Kombas, kita banyak berteman sama suhu-suhu nih. Betul. Nah, kita bergurunya ke mereka juga gitu. Bergurunya ke mereka Ya, juga. jadi misalnya nih ada perkembangan terbaru di Ads. Ya, kita tinggal cari suhu kita, teman kita yang pakar di situ, kita silaturahmi ke sana, kita ngobrol-ngobrol, biasanya transfer of knowledge sih lancar itu. Oh, Tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang ikut workshop dari luar ya, kalau misalnya memang ternyata di circle kita nggak ada nih, ya. nggak menutup kemungkinan untuk belajar keluar juga. Tapi memang secara keuangan perusahaan juga sudah mulai disiapkan atau sudah disiapkan untuk upgrade ilmu sama upgrade disiapkan. tools ya. Harus disiapkan. Itu apakah budgetnya tahunan, bulanan atau gimana Om? Sistem? Tahunan. Tahunan ya. Iya. Setiap tahun budgetnya sekian gitu ya? Iya. Ya. Oke. Karena kita sudah PT sih, jadi Iya, betul. harus rapih. Betul. Dan menarik karena gini Om, banyak klien kami itu mereka masih baik itu klien ataupun peserta ya di Iya. pelatihan-pelatihan, banyak yang curhat itu masih merasa beban untuk mengeluarkan biaya pelatihan. Nah, ini menarik bahwa mindset investasi ke human. Nah, ini karena banyak bisnis itu yang merasa nanti kalau udah pintar keluar. Itu gimana Om mindsetnya Om? Nggak usah baper. Nggak usah baper. Iya, karena kami sadar, PT Kombas dan PT Indonesia Telekom Optima Into, kami sadar bahwa kami saat ini belum bisa memberikan fasilitas yang sesuai standar industri di luar lah. Jadi ketika ada turnover, itu sesuatu yang sangat biasa. Ya kita sebagai pengusaha ya harus siap. Nah, caranya adalah kita harus bangun sistem. Nah, itu ngakalinnya tuh, bangun sistem. Kita bangun sistem yang supaya ketika ada turnover itu, perusahaan nggak goyang. Oke. Turnover perusahaan nggak goyang. Artinya berarti salah satunya dengan mungkin kalau yang sudah umum one man notice. Ya. Atau kita juga nyiapin orang-orang untuk kaderisasi gitu ya. Betul sekali. Nah, sedikit boleh nggak sih saya nanya kalau di sini turnover rate-nya itu berapa persen sih Om? Sebetulnya karena karyawan kita juga nggak banyak ya. Jadi kalau di angka ya nggak tinggi-tinggi amat juga gitu kan. Karena total tadi berapa? 12-an mungkin ya, ya. kalau nggak salah. Tapi gitu. kalau setiap tahun ada yang keluar masuk itu biasa. Oke. Gitu. Dan kebetulan, nah tadi kuncinya memang karena kita dampingi SMK, dampingi anak PKL, jadi setiap tahun juga kita selalu dapat talent yang fresh nih. Fresh. Ya. Dan kita nggak perlu ngelatih lagi. Iya. Karena mereka sudah 4 bulan bareng sama Kombas, ya tinggal lihat nih siapa yang potensial nih. Berarti gabung. Di sini ini buat konteks ya. Di sini depan saya ini teman-teman PKL lagi pada belajar nih. Di sini trainer dari mereka ada dari yang dulunya PKL. Om? Ada 2 orang, Mbak El sama Mbak Najla. Itu 4 bulan yang lalu masih jadi siswa PKL. Dan sekarang sudah jadi tim. Sudah jadi staff ya. Luar biasa. Karena kita juga bertumbuh terus. Iya. Nah, tantangan terbesar tadi selain kesabaran, terus selain kurikulum. Kalau istilahnya misalkan PKL itu 3 bulan, 6 bulan, berarti kan kita ngomongin berarti kalau secara anggaplah mereka karyawan tetap, itu kan turnover-nya tinggi banget berarti ya Om ya? Enggak. Artinya maksudnya kalau si PKL ini dianggap karyawan, berarti kan secara 3 bulan sekali, 6 bulan sekali ganti orang, Pergantian. orang. Betul. Kan begitu ya? Betul sekali.
Secara performa apakah berarti ada naik turun begitu? Pasti. Karena ketika ada siswa PKL baru kan mereka ada fase learning-nya. Betul. Begitu. Jadi nggak bisa langsung digenjot masuk ke fase produktif. Pasti ada fase learning-nya. Nah, alhamdulillah kalau sudah 3 tahun terakhir ini PT Kombas kami setiap bulan tuh full. Jadi selama 1 tahun 12 bulan tuh selalu ada anak PKL. Nggak pernah kosong. Nggak pernah kosong, full. Nah, yang enak apa? Ketika PKL-nya berlanjut setiap bulan, ada siswa PKL baru masuk yang ngajarin yang sebelumnya. Ya, jadi ada peer teaching di antara mereka. Yes. Gitu. Nah, itu mempercepat proses belajarnya karena yang ngajarin teman-teman yang satu frekuensi dengan mereka. Karena kalau yang ngajar kayak saya Gen X, umur sudah 50 tahun tahun X ini. ya? X dong. Oke. Umur sudah 50 tahun, kadang penyampaiannya kurang pas buat Gen Z gitu ya. Saya kira masih milenial ya? Enggak lah, kelihatan dari muka kelihatan ini. Auranya tuh masih milenial. Itu menipu itu. Jangan percaya. Oke, jadi tadi ada pelatihan peers Ya, umur muda itu. peer teaching-nya dari teman-teman PKL yang sebelumnya. Kemudian yang mentor-mentor kami juga kan banyak mentor-mentor muda tuh. Ya. Jadi pembahasannya, penyampaiannya, pendekatannya lebih kena ke mereka. Oke, dan itu akan membuat naik turun performa juga nggak terlalu signifikan. Iya, fase learning-nya jadi lebih cepat. Oke. Dan kita langsung project based learning. Jadi anak-anak setelah sesi materi langsung praktek. Jadi kalau di PKL di Kombas dan di Indito itu fase pembelajaran hanya maksimal 20%, 80% itu masa produktif. 80% masa produktif. Ya. Iya sih, karena tadi sebulannya pelatihan, seminggu pertama malah ya, Iya. full pelatihan. Yang 3 bulan setelah itu Sisanya masa check produktif. perform. Menarik. Dan ini saya tadi kepikiran bahwa ada 2 PT yang basisnya berbeda, Yes. tapi dengan model bisnis yang mirip-mirip. Iya, betul. Artinya model bisnis ini sebetulnya bisa dikatakan sangat potensial ya untuk industri-industri lain. Harusnya. Harusnya. Berarti kalau boleh di-spill, harusnya Om Menteri ini udah bayangan industri-industri lain yang akan digunakan metode ini. Bener nggak Om? Harusnya iya. Tapi belum tentu, nggak ada jaminan berhasil juga. Iya. Kayak kemarin kami coba buka kantor baru di Selawi. Oke. Gitu, dengan mengadopsi model bisnis di sini. Jadi kan kita sudah berhasil nih. Kantor Purwokerto, kantor Banjarnegara sudah sukses. Kita coba buka di Selawi, ternyata it didn't work. Gitu. Akhirnya kami tutup tuh kantor di Selawi tuh. Kita evaluasi lagi nih. Ternyata memang kita buka yang baru tidak seindah yang dibayangkan juga gitu kan, nggak segampang yang dibayangkan. Jadi memang harus terus dievaluasi lagi, dipelajari lagi progresnya seperti apa gitu. Tapi memang kalau dengan model bisnisnya Kombas, yang jadi catatan adalah bagaimana kesanggupan kita untuk mengelola siswa PKL karena source terbesar dari situ. Source terbesar dari situ. Iya, untuk performance ya. Di Selawi itu juga bisnis online juga? Iya. Dengan copy paste ya awalnya? Yes. Nah, apa tuh yang bikin di Selawi ternyata kurang works? Karena timnya ternyata tim manajemen yang kita taruh di sana itu belum terlalu matang. Oke. Jadi memang betul-betul harus kesiapan SDM internal kita. Ya, itu belum matang, masih setengah matang, kita sudah paksakan. Memang kesalahan ada di manajemen jelas. Di saya terlalu memaksakan, akhirnya kami harus bolak-balik dari Purwokerto ke sana untuk mantau tim, ternyata kayaknya nggak profitable, ya sudah, tutup aja, biasa. Kalau bisnis kan kita buka, tutup itu biasa. Iya, yang penting kan kita tahu evaluasinya ya, Oh iya, iya. untuk untuk berbenah di lain waktu. Iya, betul-betul. Iya. Terus kalau Om boleh spill ya ke pendengar kita, atau penonton di podcast kita, model bisnis seperti ini, itu kira-kira sementara yang Om ketahui paling fit ketika kondisi ideal seperti apa? Boleh nggak di-spill itu? Kalau misalnya dengan anak PKL maksudnya? Iya, betul. Kondisi di perusahaannya belum terlalu besar. Malah belum terlalu besar. Iya, karena kalau perusahaan sudah terlalu established,
sistemnya sudah jalan, ketika ada banyak anak baru masuk, itu takutnya dianggap mengganggu. Oh, malah begitu. Malah mengganggu, kecuali kalau misalnya memang dia sudah punya satu divisi trainingnya sendiri. Oke, jadi catatan divisi training khusus. Ya, Oke. jangan sampai kemudian ketika ada anak PKL masuk, malah staf yang harusnya sudah punya job desk 1, 2, 3, 4, 5, malah sibuk ngajarin anak PKL-nya. Nanti performanya mereka malah turun. Betul. Begitu. Betul. Misalnya kalau misalnya perusahaan itu sudah punya divisi training sendiri, itu bisa tuh. Gitu. Jadi kalau perusahaan itu sudah punya divisi training dan siap untuk bikin kurikulum mungkin ya? Ya. Oke. Gitu. Atau misalnya yang belum terlalu besar, jadi karyawannya juga masih bisa disambi ngawasin anak PKL, gitu, itu oke. Tapi kalau sudah besar, established, itu pernah dicoba malah bikin repot akhirnya. Oke. Kinerja stafnya turun. Kinerja staffnya turun. Jadi kalau boleh sedikit bener nggak kalau saya simpulkan bahwa teman-teman PKL dan intinya magang mungkin Ya. teman-teman PKL dan magang ini sebetulnya malah jadi pendorong untuk UMKM, Iya. performa UMKM. Betul. Jadi teman-teman PKL ini SMK itu memang butuh tempat praktek. Oke. Itu karena PKL itu bagian dari kurikulum dan PKL itu wajib. Kenapa? Karena sertifikat PKL itu syarat untuk kelulusan, syarat untuk ujian akhir. Jadi semua anak SMK wajib. Nah, masalahnya kemudian di tempat PKL mereka ngapain? Iya, betul. Begitu. Nah, itu konteksnya bisa kalau tadi kita bicara dengan UKM ya, bisa misalnya Kombas kerjasama dengan UKM, kemudian di Kombas atau di Indito mereka garap proyeknya UKM. Itu juga sangat mungkin. Nice. Jadi UKM juga sangat terbantu dengan adanya anak PKL. Dan anak PKL itu bisa jadi suplemen yang ngedorong performa bisnis kita. Gitu. Karena apa? Karena mereka talent yang luar biasa, begitu, almost zero cost. Bener. Iya. Apalagi kalau kita sudah ready untuk berjibaku dengan kesabaran dan dengan kurikulum tadi ya. Dan juga dengan drama-dramanya. Itu sih yang paling perlu dihati-hati ya Om. Iya, pasti ada. Terkait tadi banyaknya, ada nggak Om data atau mungkin kira-kira berarti alumni PKL di sini udah berapa ratus atau berapa ribu orang? Sekitar 1.700-an ada. 1.700 alumni PKL? Yes. Luar biasa. Kita ada data per tahunnya ada. Oh, masih ada ya? Komplit ya? Luar Komplit biasa. dari SMK berapa orang, periode PKL-nya kapan sampai kapan, kita lengkap. Oke. Dan ada nggak sih Om cerita paling menarik menurut Om yang sampai sekarang masih keinget terus? Si A itu, kayak gitu. Ada nggak Om kayak gitu? Banyak ya. Saya udah dari sejak tahun 2019 sih ngelola anak PKL. Boleh lah spill sebuah cerita gitu. Yang lucu ya. Boleh yang lucu atau yang berkesan? kemarin. Boleh. Yang kemarin. Jadi kita kebetulan lagi ada project edit buku dari Jerman. Oke. Project dari Jerman, restorasi dokumen digital. Oke. Gitu. Jadi mereka ngirim file PDF, terus kita membersihkan noda-noda di sekitar dokumen itu karena dokumen yang dikirim usianya sudah di atas 100 tahun. I see. Oke. Tuh. Nah, itu kebetulan kita dapat siswa dari jurusan teknologi digital yang biasa pegang komputer dari TKJ lah. TKJ. Asumsi kami anak-anak yang PKL dari jurusan TKJ itu sudah terbiasa dengan komputer. Oke. Asumsinya. Asumsinya. Ini cerita sabar nih berarti ya? Cerita sabar. Oke, gimana? Lalu. Udah gitu ke fase pelatihan. Oke, nyalain komputernya. Nyalain. Terus belajarlah cara ngedit dokumen PDF sederhana kayak gitu. Udah selesai. Oke, sudah selesai nih. Sudah sore kebetulan. Komputernya dimatikan ya. Ya, anaknya berdiri, yang dilakukan apa? Kabelnya dicabut. Saya langsung teriak dong, otomatis. Loh, itu komputer bukan rice cooker. Saya tanya ke anaknya, emang kamu nggak pernah belajar cara matiin komputer? Enggak. Loh, kamu sering ke lab? Saya madeg juga sih di situ. Terus gimana? Kamu ke lab komputer kan? Iya. Nggak pernah belajar nyalain dan matiin komputer? Enggak. Ternyata anak itu begitu datang ke lab, kondisi komputer sudah nyala. Oke. Dan ketika selesai, dia langsung keluar. Ganti sama Teman-teman yang lain. batch berikutnya. Jadi dia memang sama sekali tidak pernah punya pengalaman mematikan komputer. Jadi komputer dicabut, saudara-saudara. tapi apa ya, untuk Gen Z, karena saya juga perbatasan Gen Z nih Om.
Ya, Saya tinggal jurnalnya mau masuk Gen Z apa Gen Y gitu, milenial. Cuman menarik, banyak adik-adik Gen Z saya yang lebih junior pastinya, itu memang tidak familiar dengan komputer. Yes. Mereka lebih familiar dengan HP. Betul. Bahkan adik saya sendiri ngedit PowerPoint yang tulisnya segitu-gitunya itu pakai Canva dan di HP. Itu luar biasa menarik dan bisa jadi memang ini ya catatan untuk kita ya untuk melatih Gen Z itu ya. Iya, iya. Terutama di adaptasi. Kalau misalnya technical gampang. Iya, betul. Technical gampang. Nah, kalau cerita harunya ada nggak, Om? Atau cerita inspired-nya? Tadi kan cerita lucu tuh. Ya, kalau yang harunya ada yang dia kebetulan dari SMK swasta di Sumpiuk. Oke. Gitu. Dari keluarga tidak mampu. Bapaknya itu petani, ibunya asisten rumah tangga. Gitu. Dia nggak pernah pegang komputer sama sekali. Oke. Begitu. Terus PKL di Kombas, dia sangat excited ketika pegang komputer. Karena dia sudah sangat ingin pegang komputer. Gitu. Ketika disuruh ngetik, ya hanya 11 jari saja. Iya, 11 satu-satu ya. Ya, 11 jari begini, bukan begini ya. Tapi begini. Itu perempuan. Gitu. Semangat belajarnya sangat luar biasa. Jadi dia selalu jadi yang pertama hadir dan terakhir pulang. Pertama hadir dan terakhir pulang. Luar biasa. Karena apa aja begitu senangnya dikasih komputer, kesempatan buat belajar. Buat belajar. Gitu. Sampai akhirnya yang awalnya nunak-nunuk kalau bahasa Banyumas sampai kemudian dia bisa lancar 10 jari dan kebetulan PKL-nya 5 bulan. Dia sangat semangat, auranya semangatnya luar biasa dan inspiring buat teman-temannya. Oh ini rajin kok, masa aku nggak rajin? Iya, betul. Ternyata semangat anak itu nular ke teman-teman satu divisinya. Dan dia juga sangat excited cerita ke orang tua, cerita ke guru, gitu. Dan pas penarikan itu orang tuanya datang, bapaknya datang bawa beras, bawa kelapa. Masya Allah. Itu sambil nangis-nangis terima kasih. Anaknya sudah dikasih kesempatan pegang komputer. Dia Nggak mau, iya. Ya, luar biasa. Dan sekarang gimana, Om? Masih komunikasi? Sudah 2 tahun ini kayaknya agak putus. Kan terakhir dia kerja di Bekasi apa ya? Iya, dia sudah kerja. Shout out dong, Om. Salamin dong, Om. Barangkali nonton. Halo Nisa, masih ingat sama Om Tri kan ya? Kalau denger ya. Nanti main-main lagi ke Kombas. Ya. Saya merinding denger ceritanya, luar biasa. Semoga kamu sukses ya. Ya, sukses ya. Saya merinding beneran, Om. Ya. Merinding dengan cerita itu. Karena banyak orang itu ngeluh dengan kondisi ekonomi. Iya. Dan mereka tidak mau merubah itu. Jadi kondisi ekonomi jadi batasan. Iya. Bukan jadi alasan untuk semangat. Betul. Gitu. Namanya Nisa ya? Iya. Luar biasa. Moga-moga banyak Nisa-Nisa yang lain. Iya, amin. Gitu. Oke, luar biasa. Oke, Om. Masih aura-aura merinding nih sebenarnya. Tapi show must go on ya. Yes. Nah, Om, gas. saya pengen nanya nih, boleh nggak sih diceritakan, karena cerita sukses nggak akan nggak akan manis ketika tidak ada cerita jerih payahnya. Iya. Kan gitu ya. Boleh nggak kami tahu apa momen terberat mungkin dalam menjalani bisnis? Ini selama berbisnis, nggak harus dari yang sekarang ini. Ada nggak? Terberatnya kayaknya masih sama ya. Maksudnya kalau dari sisi terberat ada yang pertama dari sisi mentalnya, yaitu ketika switch dari karyawan ke jadi pengusaha. Jadi pas ngelepas status karyawannya. Iya, ngelepas status karyawan itu termasuk fase terberat dalam hidup. Kenapa? Karena ternyata ya tidak seindah kata-kata para motivator. Tidak semanis janji Pragiwaksono. Panji Pragiwaksono kalau yang tahu dunia komedi. Iya, komika ya. Oh gitu. Bedanya adalah ternyata ketika kita masuk ke dulu saya berasumsi bahwa ketika saya jadi pengusaha itu punya lebih banyak waktu luang. Karena waktu kita yang atur sendiri. Iya. Gitu. Ternyata itu salah. Iya. Gitu. Jadi setelah saya masuk ke wirausaha ternyata waktu betul-betul full, energi betul-betul full, jauh lebih stres ketika dibanding dengan saya jadi karyawan. Karyawan itu saya hanya mikir job desk saya apa, ya udah selesaikan dengan baik. Ketika saya jadi pengusaha, semua harus dipikir sendiri. Iya. Begitu. Itu beban luar biasa berat ketika orang yang switch setelah hampir lebih dari 10 tahun jadi karyawan, sampai posisi top management, pindah merintis bisnis dari nol.
Gitu. Itu strugglingnya luar biasa. Begitu. Gitu sampai itu kalau ini sampai sekarang sih. Jadi kayak saya sama Uci kita ngomongin bisnis itu bisa 24 jam gitu, dari bangun tidur sampai tidur lagi ngomongin bisnis gitu. Itu salah satu metode pacaran ya? Iya. Karena kadang kita lagi tiba-tiba dapat inspirasi nih. Iya. Karena partner kita adalah pasangan kita, ya kita langsung cerita gitu kan. Betul. Gitu. Padahal bisa jadi pasangan kita lagi pengen istirahat gitu. Nah, itu serunya di situ. Jadi couplepreneur itu. Nah, itu juga sebenarnya pengen dikulik, tapi ternyata Mbak Uci-nya lagi sibuk. Iya, lagi ngajar. Tapi boleh dong tadi ya terkait ngelola, pastikan mental down di situ ya, ada proses down. Iya. Down-nya berapa lama dan akhirnya apa yang bikin akhirnya oke, nggak boleh down nih? Ya, yang bikin kemudian cepat kita balik adalah fulus, ternyata duitnya banyak. Oh, lebih banyak ya? Iya. Karena saya cowok matre kan ya, saya cowok matre sejati, jadi semangat gitu ketika akhirnya bisnis itu growth. Ya, berkembang, ternyata alhamdulillah bisa lebih besar daripada ketika saya jadi karyawan gitu. Meskipun stresnya juga berkali-kali lipat, tapi income-nya juga berkali-kali lipat. Jadi ya itu buat saya worth it lah. Nah, cuman kan banyak nih ya yang di luar sana mencoba skip kerja lalu ke bisnis. Proses shifting itu tidak semulus itu. Ternyata mereka mungkin setelah berbisnis full malah drop income-nya dan seterusnya. Itu ada tips atau trik khusus nggak untuk menghindari itu? Kalau kami bisnis memang semuanya ada analisis resikonya. Jadi kita tidak menaruh satu telur di satu keranjang yang sama gitu kan. Tetap ada manajemen resikonya gitu. Gimana supaya in worst case skenario ini boncos, minimal kita masih bisa hidup deh. Iya, betul. Gitu. Jadi ada manajemen resiko di internal nih. Itu termasuk ketika kita dapat duit gede, ya gaya hidup nggak usah dirubah deh. Gaya hidup tetap aja deh, gitu. Kita biasa makan seperti apa ya sudah, baju seperti apa ya sudah. Tapi ketika ada income yang lebih besar, ini justru masuk ke buat pengembangannya nih, buat savingnya. Gitu. Karena bisnis pasti naik turun, nggak mungkin bisnis stabil atau naik terus, nggak ada. Betul. Jadi jangan pernah merubah gaya hidup. Jadi yang pertama gaya hidup. Iya. Yang kedua tadi aja kemagusan lah. Aja Gembagus itu kalau bahasa Indonesia lebih ke sombong. Iya, nggak usah. Iya. Jangan shifting gaya hidup dulu. Iya. Lalu yang kedua tadi saya nangkep jangan manajemen resiko. Manajemen resiko. Sama yang ketiga, support dari pasangan itu sangat pengaruh. Oke. Mimpi sekarang. Ya. 2 PT ini mau dibawa kemana, Om? 2, 3, 5, 10 tahun ke depan. Mimpi kami sama satu sebetulnya, Mas. Punya sekolah. Punya sekolah sendiri. Yang seperti apa tuh? Mungkin seperti SMK yang fokusnya ke vokasi. Jadi kemudian lulusan dari sekolah itu siap kerja dan siap wirausaha. Berarti fokusnya ke level pendidikan tingkat 3 ya? Ya, tingkat menengah. Ya, kan ada dasar, menengah, ada tinggi tuh kalau di kurikulum. Ke tingkat menengah. Gitu. Passion cita-cita itu. Pengen punya sekolah sendiri. Nah, embrionya memang kemudian jadi divisi pendidikan di Kombas dan di Indito. Oke, ini pertanyaan, kenapa tidak ke lembaga pelatihan non formal, Om? Kenapa ke sekolah formal impiannya? Gitu, karena lembaga pendidikan informalnya kita sudah punya. Oh iya juga ya. Lupa lagi. Bener, itu pendidikan non formal. Iya, bener. Badan hukumnya kita LPK sudah ada. Ya. Kita masing-masing Kombas sudah punya LPK sendiri, Indito juga sudah punya LPK sendiri. Asik. Oke. Lalu dari tadi kalau saya dengar ceritanya yang banyak, panjang, lebar, kali tinggi, sepertinya dengan model bisnis yang sama atau mirip-mirip belum ada pesaing ya. Sudah ada beberapa sih sebetulnya. Sudah beberapa. Nah, itu gimana cara kita menghadapi pesaing itu? Nggak masalah. Karena kalau untuk konteksnya anak PKL, itu supply dan demand-nya jauh lebih banyak SMK yang butuh tempat PKL daripada perusahaan yang mau menerima anak PKL. Oh, I see. Jadi masih blue ocean ya? Masih blue ocean. Oh, iya. Menarik. Kayak tahun kemarin kita total sekitar 300
mengelola 300 siswa PKL dalam 1 tahun. Ini baru masuk 19 anak, bulan depan tanggal 15 masuk lagi sekitar 12 anak. Berarti Di sini Berarti ketika video ini tayang, yang baru udah hadir lagi. sudah hadir lagi, insya Allah. Kalau misalnya full, kita bisa pakai 2 shift. Ya. Shift pertama jam 6 pagi sampai jam 1 siang, shift 2 jam 1 siang sampai jam 8 malam. 8 malam. Kalau tanggal-tanggal cantik, tanggal kembar ya, itu yang live sampai pagi. Ngeri. Pengalaman mereka luar biasa di sini. Ya, dan kalau itu kan di sini ada kamar, ada 2 kamar. Ya. Nanti mereka tidak boleh pulang, tapi diwajibkan nginep di kantor untuk masalah keselamatan ya. Oh iya, betul. Ya, ya. Jadi mereka pulang ketika shift pagi jam 6 datang. Iya, dan nggak memberatkan orang tua juga buat ninggalin anaknya Iya, kerja. iya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Jadi, Apes, boleh nggak sih dikasih ke teman-teman pesan untuk yang pengen jadi couple planner? Karena banyak nih yang ngeluh pengen jadi couple planner tapi malah berantem terus di rumah. Nah, Iya. ini tips and triknya gimana tuh? Oke, tips untuk jadi couple planner yang pertama adalah harus punya pasangan dulu. Kalau yang masih single ya nggak mungkin bisa jadi couple planner kan? Aduh, bener lagi. Oke. Tips kedua. Tips kedua memang kita harus brainstorming dulu dengan pasangan kita, bayangan bisnisnya seperti apa. Gitu. Jadi arah pengembangan bisnisnya kayak gimana. Jangan sampai kemudian kita sudah ngelola bisnis bareng, ternyata pemahaman dan pandangan soal bisnis itu kita berbeda. Oke. Akibatnya kita nggak sejalan nih, yang satu ke sini, satu ke sini. Iya. Jadi goals-nya, value dari bisnisnya apa, itu yang paling penting harus disepakati bersama. Baru kita ngomong strategi menjalankan atau untuk mencapai goals itu. Jadi kalau dari awal belum bisa satu visi misi, jangan bareng ya? Jangan. Meskipun dua-duanya punya passion bisnis, mending bikin sendiri-sendiri aja. Sendiri-sendiri aja. Iya, karena nanti karena bagaimanapun juga dalam satu kapal kan tidak boleh ada 2 nakoda. Betul. Gitu. Boleh 2 nakoda tapi visinya harus sama. Oke. Nah, terus secara manajemen emosional dan lain sebagainya secara harian kayak tadi nih, 24 jam bisa bareng terus dan bisa ngobrolin bisnis terus. Betul. Itu gimana tuh manajemennya? Nggak ada manajemennya. Let it flow aja karena Let sudah it satu flow passion aja. ya. Karena sudah jadi suami istri gitu kan. Iya. Meskipun awalnya seperti itu. Oh, awal-awal gitu. Awal seperti itu, kita ada perjanjian hari ini jam segini nggak boleh ngomongin bisnis, tapi tiba-tiba kita punya ide, pasangan ada di sebelah, ya langsung keluar juga gitu kan. Iya. Jadi memang butuh kesabaran dan pengertian dari couple itu untuk kemudian memahami bahwa ini pasangan kita lagi butuh sharing nih. Gitu. Begitu juga sebaliknya. Nah, challenge-nya di situ sebetulnya. Challenge-nya di situ. Luar biasa. Baik. Tapi yang paling penting harus punya pasangan dulu ya, kalau pengen couple, iya. benar ya. Iya. Dan pasangan yang halal ya. Iya. Pastinya. Iya. Oke, buat para pendengar nih Om, mungkin di sini akan banyak pendengar yang baru akan memulai atau pemula dalam bisnisnya. Nah, pesannya gimana untuk mereka mau mulai bisnis? Ya, yang pertama temukan passionnya teman-teman dulu apa, gitu. Jadi satu itu. Yang kedua jangan silau sama bisnisnya orang lain. Gitu, karena bisnis itu nggak bisa di copy paste, rezeki itu nggak bisa di copy paste. Setiap orang punya jalurnya sendiri. Teman-teman bisnis silakan bisnis, enjoy, jalani bisnis kalian sesuai dengan cara yang kalian suka. Gitu. Yang lain cukup menjadikan referensi aja, tapi jangan di copy paste karena nggak mungkin bisa. Itu aja sih. Siap, terima kasih Om Tri. Sama-sama. Kita ketemu lain waktu selalu lagi. Ya. Sepertinya lain waktu harus ada podcast lagi yang membahas tentang SDM-nya, karena Mbak Oci belum bisa hadir sama kita di sini tentang kurikulumnya dan sebagainya. Baik teman-teman semua, terima kasih banyak sudah nonton Kinersia Talk ya. Walaupun nanti mungkin ada beberapa teman-teman yang nontonnya mungkin skip bagian-bagian tertentu. Nanti nggak ada masalah. Yang penting teman-teman dapat manfaatnya dan semoga Kinersia Talk atau kita disingkatnya ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Sampai ketemu di Kinersia Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.